Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aulia Anggraini, pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang lalu lintas dan narkoba. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya ya. Perhatikan anak-anak, di sini kita melihat di jalan raya ada pengendara sepeda motor, pengendara mobil, kemudian ada angkutan kota. Di sini coba kalian perhatikan apabila tidak ada peraturan lalu lintas. Bagaimana jadinya ya? Untuk itu, temuan kali ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Silakan mengikuti. Yang pertama, kita belajar dulu tentang pengertian dari lalu lintas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Undang-Undang Nomor 29 tentang lalu lintas. Yang pertama yaitu lalu lintas dalam KBBI dapat diartikan sebagai perhubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya melalui alat-alat transportasi, baik itu yang berbasis darat, udara, ataupun air. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 29, lalu lintas disebutkan sebagai gerak kendaraan juga orang pada ruang lalu lintas jalan, yakni prasarana yang ditujukan bagi gerak pindah suatu kendaraan, orang, ataupun barang. Selanjutnya, ada 9 aturan berlalu lintas yang perlu kalian pahami agar nanti kalian bisa berkendara atau agar kalian bisa mematuhinya. Yang pertama yaitu ada kamu harus mempunyai SIM atau surat izin mengemudi. Yang kedua, jangan naikkan motor kamu ke trotoar. Kalau kalian naik ke trotoar nanti membahayakan pejalan kaki, ya kan? Yang ketiga, lanjut hormati pesepeda dan pejalan kaki, itu berhubungan dengan nomor 2 tadi. Yang keempat, jangan memainkan HP saat berkendara karena itu sangat berbahaya, ya kan? Nomor 5, kamu perlu tahu hak pejalan kaki. Kemudian nomor 6, kalau kamu mengendarai motor jangan lupa memakai helm. Nomor 7, jangan lupa mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Saat berbelok ya harus berbelok, berhenti ya berhenti, jangan terburu-buru dalam berkendara. Nomor 8, plat nomor kendaraan harus dipasang, ya itu perlu diperhatikan. Yang terakhir, pasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Yang kalian punya mobil, yang tidak ya sudah nggak bisa pakai sabuk pengaman. Oke? Berikut ini ada rambu-rambu lalu lintas yang sering kita temui di jalan atau di tempat-tempat tertentu. Yang pertama di situ ada gambar mungkin sepeda yang disilang itu ya, itu artinya sepeda yang dilarang masuk. Dan seterusnya di situ ada banyak sekali, bisa kalian lihat macam-macam rambu-rambu lalu lintas yang sering kita temui. Kalian baca baik-baik ya, diperhatikan. Silakan. Berikut ini kita akan melihat tentang rambu-rambu lalu lintas yang sering kita jumpai di jalan raya. Yang pertama yaitu bisa kalian lihat di situ ada gambar kereta kuda yang disilang. Di situ menandakan dokar dilarang masuk. Kemudian yang kedua ada gerobak dan peti dilarang masuk, gambarnya gerobak yang disilang seperti itu. Kemudian ada banyak lagi peraturan lalu lintas. Selanjutnya ada gerobak dorong dilarang masuk, sampai nanti ada rambu lalu lintas
lintas yang membunyikan isyarat suara, kemudian batas kecepatan maksimal yang ditentukan seperti itu 20 km dan lain-lain. Nanti bisa kalian lihat di yang lain kalau kurang jelas. Berikut ini adalah lampu peringatan lalu lintas yang perlu kalian ketahui juga. Sering kan kalian lihat ini biasanya ada di jalan-jalan, perempatan, atau di tempat wisata, itu biasanya ada ya. Yang pertama yaitu ini ada tikungan ke kiri, kemudian tikungan ke kanan, tikungan tajam seperti itu, kemudian tikungan tajam ke kanan, tikungan ganda seperti itu, kemudian ada tikungan banyak tikungan, kemudian turunan landai, turunan curam, tanjakan landai curam, jembatan sempit seperti itu, kemudian ada tanjakan curam, penyempitan kiri kanan, penyempitan kiri seperti itu, dan penyempitan kanan seperti itu. Kalian perhatikan baik-baik, nanti mungkin ada pertanyaan di bagian selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang pertama kita belajar tentang pengertiannya dulu. Yang pertama, narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah atau menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Jadi narkoba tidak boleh disalahgunakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahaya dari narkoba itu sendiri. Yang pertama yaitu dehidrasi. Dengan penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, namanya dehidrasi. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Untuk jangka panjangnya, dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi jangan sekali-kali mencobanya ya. Untuk bahaya yang kedua yaitu kita akan merasa halusinasi. Artinya halusinasi adalah menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaiannya berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Bahaya narkoba yang selanjutnya yaitu menurunkan tingkat kesadaran. Pemakaian dalam penggunaan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Kemudian beberapa kasus ada si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Bahaya sekali ya. Selanjutnya, hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Juga dampak lain dari narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya income sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Bahaya narkoba yang selanjutnya yaitu kematian. Bisa terjadi kematian ya nak ya. Dampak narkoba yang paling buruk ini terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian.
inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, maka nyawa kalian yang menjadi taruhannya. Jadi jangan coba-coba ya. Bahaya narkoba yang terakhir yaitu ada gangguan kualitas hidup. Apa artinya? Bahaya narkoba ini bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh saja, tapi penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Seperti itu, jadi banyak kerugiannya atau bahaya dari mengkonsumsi narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Makanya jangan mencoba-coba ya, hidup yang baik saja, jangan mendekati bahkan menggunakan narkoba. Demikian presentasi dari saya, Bu Aulia Anggraini. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.